Mbak Mel tuh JPKM tuh ada video profile nggak sih, Mbak? Profilnya udah ada belum ya? Gimana? Udah ada video profilnya belum sih? Video profilnya. Gue belum sempat Sebentar minta ya. sih tadi. Boleh di-share screen dulu? Silakan. Oh, disable. Oke. Bisa coba lagi. Oke, kita buka aja. Mbak Mel, ini belum kumpul semua kayaknya ya. Oke, sambil menunggu perkenalan diri dulu, saya buka. Selamat siang, pada perwakilan dari JPKM Surya Sumirat dengan Mbak Amel ya. Mbak Amel lengkapnya, nama lengkapnya siapa, Mbak? Brigita Setia Amelinda. Oke, saat ini Mbak Amel menjabat di JPKM Surya Sumirat ya? Iya, betul. Sebagai apa, Mbak? Sebagai staf pemasaran. Staf pemasaran, oke. Perkenalkan kami di sini, Mbak. Saya Bisma sebagai dosen rekamedik. Hari ini kita mempelajari sistem pembayaran dan di dalamnya ada kita udah belajar banyak asuransi dan diantaranya adalah kita mahasiswa pun kita kerjasama ya sama JPKM. Setiap mahasiswa kita pegang kartu JPKM ya. Nah, cuma nih teman-teman di sini juga belum banyak yang tahu nih kalau pakai JPKM tuh caranya gimana. Kayak ada yang udah pernah pakai belum ini? Ini tuh kebetulan tingkat 2 ya. Oh, tingkat 2. Tingkat 2 ya. Selama berkuliah di Boromius ada yang sudah pernah pakai JPKM? Boleh? Raise hand. Nggak ada. Nggak ada yang pernah pakai. Sehat-sehat semua ya. Bagus nih. Sehat-sehat semua ya. Ini udah 30. Oh, 30 orang. Oke. Nggak pernah pakai itu karena sehat yang pertama atau sebaliknya nih, atau emang nggak pernah dimanfaatkan nih si kartu JPKM-nya. Soalnya kita emang banyak, Mbak, kayak Tachia ini di luar Jawa ya. Tachia di Manado. Ada lagi yang di luar Kuningan ya, ada ya. Nah, mungkin mereka juga bingung nih.
apakah kartu JPKM saya emang bisa dipakai gitu, karena kalau kan ini dari kampus, apakah hanya bisa di Bandung saja atau gimana. Jadi adanya Mbak Amel di sini, eh, karena kita sudah belajar materinya, dan sekarang kita tanya nih langsung, kan teman-teman punya fasilitas kartu JPKM tapi masih pada bingung nih pakainya gimana. Nah, saya langsung undang Mbak Amel sebagai marketing, pemasaran langsung nih dari JPKM yang memang pekerjaan sehari-harinya untuk mempromokan istilahnya JPKM itu. Oke. Sudah 32 orang, kita langsung mulai saja mungkin ya Mbak ya. Ya, Oke. baik. Apakah ada pemaparan materi dari Mbak Mel? Ada slide gitu? Ada. Ada ya? Ya, ya. Oke, baik. Silakan teman-teman perhatikan. Nanti ada sesi pertanyaan untuk langsung bertanya kepada JPKM Surya Sumirat. Pada waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Isma dan teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan untuk saya, Amel dari JPKM Surya Sumirat, untuk menjelaskan mengenai manfaat apa sih yang bisa teman-teman dapat ketika sudah mempunyai kartu JPKM Surya Sumirat. Jangan sampai kalau misalnya sakit perlu terus nggak dipakai karena nggak tahu caranya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu bahwa JPKM merupakan bagian dari Boromius Group. Selain Rumah Sakit Boromius, kita juga ada Rumah Sakit Santo Yusuf, Sekar Kamulian, kami JPKM Surya Sumirat sejak tahun 99, Rumah Sakit Saya Kawaluyan yang di sebelah kampus Tikes, dan juga ada unit pengelola klinik Santo Boromius. Jadi ada beberapa klinik Pratama yang dikelola oleh Yayasan Boromius. Nah, ini paket yang teman-teman saat ini ikuti, itu adalah paket layanan namanya paket mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta JPKM akan mendapatkan kartu peserta dengan masa berlaku kartu 1 tahun, sesuai dengan tahun ajaran. Nah, lalu manfaatnya, setiap peserta akan mendapatkan kartu JPKM Surya Sumirat yang dapat digunakan untuk berobat show card dengan masa berlaku kartu minimal 1 tahun sesuai dengan tahun ajaran. Lalu yang kedua, peserta dapat berobat ke semua klinik Pratama jejaring JPKM Surya Sumirat atau sebutannya PPK 1 yang telah ditentukan. Nanti di klinik Pratama atau di PPK 1 ini, teman-teman mendapatkan pemeriksaan oleh dokter umum plus obat. Nah, nanti untuk selanjutnya, jika memang dari dokter umum ada indikasi medis untuk dirujuk ke spesialis, nanti teman-teman bisa berobat ke rumah sakit grup Boromius. Tadi ada rumah sakit Boromius, rumah sakit Santo Yusuf, Caya Kawaluyan, Sekar Kamulian yang di Cigugur Kuningan. Nah, terus itu juga harus ada indikasi medis ya teman-teman, jadi tidak bisa atas permintaan sendiri. Lalu, peserta juga dapat berobat langsung ke IGD 24 jam di rumah sakit grup Boromius maupun rumah sakit jejaring JPKM yang lain jika kasusnya gawat dan atau darurat. Jadi kalau misalnya emergensi, teman-teman nggak mesti ke klinik Pratama ya, tadi bisa langsung ke IGD rumah sakit Boromius Group atau jejaring JPKM lainnya. Nah, selanjutnya untuk fasilitas rawat jalan, yang pertama ada pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum di semua klinik Pratama jejaring JPKM Surya Sumirat yang telah ditentukan. Nanti teman-teman bisa lihat daftar kliniknya apa aja. Terus setelah dari dokter umum tadi, misalnya ada indikasi medis, terus dirujuk ke spesialis, itu ada 5 spesialis yang di-cover. Ada spesialis internis atau penyakit dalam, obgyn, bidanan kandungan, mata, THT, dan bedah umum. Ini bisa didapat pemeriksaannya ke rumah sakit grup Boromius yang tadi. Boromius, Santo Yusuf, Caya Kawaluyan, Sekar Kamulian. Lalu untuk penunjang medis, misalkan dari dokter, ada rujukan untuk
periksa ronsen ya, radiologi, itu yang di covernya yang tanpa kontras. Terus ada EKG, ada EEG 1 tahun sekali, USG yang tanpa Doppler, pemeriksaan refraktometri atau cek mata, lalu juga pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab ini itemnya ada banyak ya, teman-teman. Tapi untuk yang kimia darah ini, kita covernya 5 item per kunjungan. Kalau ini sih nanti biasanya bisa ditanyain langsung di bagian labnya. Atau mana aja yang di cover gitu, atau yang bayar sendiri. Terus untuk penunjang rehabilitatifnya, ada konsul gizi sama ahli gizi di klinik gizi. Jadi bukan sama dokter gizi ya. Terus untuk konsultasi psikologi di klinik psikologi tidak termasuk tes. Lalu ada tindakan fisioterapi maksimal 5 kali tindakan dalam 1 bulan. Lalu untuk pemberian obat-obatan, sesuai dengan formularium standar obat rawat jalan JPKM. Dan pemberian ITER maksimal 2 kali. Jadi memang tidak semua obat ke cover gitu ya. Ada juga yang tidak. Misalnya kayak obat-obatan suplemen, herbal, vitamin, atau memang obat yang di luar standar kami. Kita ada obat paten, ada obat generik berlogo. Nah, terus untuk obat juga itu berdasarkan resep dari dokter, jadi tidak bisa atas permintaan sendiri. Lalu untuk kalau misalnya emergensi, langsung ke IGD, Rumah Sakit Grup Boromius itu 24 jam. Nanti yang menentukan itu kasus emergensi atau tidaknya itu petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Jadi bukan dari JPKM. Nah, di paket mahasiswa ini, teman-teman juga dapat fasilitas rawat inap. Nah, untuk rawat inapnya, ada plafon itu maksimal 3 juta rupiah per orang per tahun. Nah, 3 juta ini udah bisa untuk rawat inap penyakit di rumah sakit, misalkan buat kamarnya, terus dokternya gitu. Terus misalkan di ICU itu juga termasuk, atau tindakan medis seperti one day surgery atau one day care. Lalu dokter yang ditanggungnya adalah dokter yang termasuk ke dalam 5 dokter spesialis yang tadi. Nah, yang ini ya, ada dokter internis, penyakit dalam, obgyn, mata, THT, bedah umum. Nah, terus kalau misalnya masuk IGD terus dinyatakan rawat inap, itu teman-teman wajib kasih tahu ke JPKM, boleh diwakilkan melalui nomor yang ini, nomor WA yang ini 0851 0156 5111. Ini mohon di-save. Jadi supaya teman-teman bisa kalau misalnya mau nanyain tentang obat misalkan atau dokter atau pelayanan di rumah sakit dan lapor rawat inap bisa ke nomor ini. Hotline service JPKM 24 jam. Nah, kenapa harus lapor kalau misalnya pas rawat inap? Maksimalnya kan 2 kali 24 jam kalau lapor. Karena supaya kita bisa siapkan surat jaminannya untuk dikirim ke rumah sakit. Karena kan kartunya masih model showcard ya. Jadi masih ditunjukin bukan yang swipe. Jadi harus lapor ke JPKM. Supaya bisa dapat plafon yang 3 juta tadi. Nah, itu. Terus kalau misalnya kan 3 juta takutnya nggak cukup. Nah, misalkan teman-teman udah punya asuransi lain atau ada BPJS, nah itu silahkan digunakan dulu. Nanti selisihnya bisa reimburse ke JPKM menggunakan plafon yang 3 juta. Nah, ini untuk alurnya ya. Ini teman-teman misalkan sakit, nah datang ke klinik Pratama jejaring JPKM. Nanti ada listnya. Nanti di klinik Pratama, teman-teman mendapatkan pemeriksaan oleh dokter umum, terus dapat obat juga. Kalau misalnya oke, nggak usah dirujuk, tinggal konsumsi obat aja rutin, selesai. Tapi jika dirujuk, teman-teman bisa ke rumah sakit yang di grup Boromius ya, ada Boromius, Santo Yusuf, C. Kawaluyan, Sekar Kamulyan. Nah itu, terus kalau misalnya ada hal yang di luar standar JPKM, itu teman-teman langsung bayar di tempat. Nah, terus pada saat berobat, ini penting banget, teman-teman wajib bawa kartu dan fotokopi juga kartu JPKM-nya untuk dilampirkan di bagian pendaftaran.
Nah, nanti di rumah sakit ini, misalnya mau periksa ke dokter spesialis, yang di-cover yang 5 dokter spesialis yang tadi, penunjang medis juga yang tadi, terus pelayanan rehabilitatif, konsul gizi di ahli gizi, terus fisioterapi, terus konsul psikologi, sama rawat inap, atau one day surgery atau one day care. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau dinyatakan rawat inap, wajib lapor ke nomor ini ya, mohon di-save. Nah, terus kalau misalnya ada di luar standar kita, itu teman-teman bayar sendiri. Misalkan kalau misalnya dirujuk ke dokter spesialis yang nggak ada di fasilitas JPKM yang tadi, dokternya bayar sendiri. Tapi kalau misalnya ada obat yang masih masuk standar JPKM, kita cover obatnya gitu. Yang penting prosedur dari awalnya udah benar ya teman-teman, udah ke dokter umum dulu di klinik Pratama, terus misalkan dirujuk ke rumah sakit Boronius Group, ke dokter spesialis, misalkan ada disuruh cek lab atau ronsen, itu yang di-cover sesuai fasilitas yang tadi. Itu. Nah, ini untuk prosedur kalau misalnya kasus emergensi. Misalkan dari rumah atau dari manapun, langsung ke IGD, ke rumah sakit jejaring JPKM. Nanti kalau misalnya cuma ditindak di IGD atau plus dapat obat bisa langsung pulang. Tapi kalau misalnya rawat inap, jangan lupa lapor. Terus kalau misalnya teman-teman mau pakai asuransi lain dulu atau penjamin lain dulu, tetap lapor ke JPKM. Takutnya nanti kalau misalnya ada selisih kan bisa rembes. Kalau misalkan belum lapor, nanti selisihnya nggak bisa dirembes gitu. Jadi tetap mau pakai JPKM dulu, mau pakai penjamin yang lain dulu, itu wajib lapor ke JPKM untuk rawat inap aja. Nah, untuk yang tidak ditanggung apa aja? Misalnya peserta yang tidak mengikuti prosedur JPKM. Jadi mau berobat pakai JPKM langsung datang ke rumah sakit, langsung daftar ke spesialis, itu jelas tidak di-cover ya. Prosedur awal rawat jalan tadi harus ke klinik Pratama dulu ya, periksa di dokter umum dulu, terus dapat obat. Kalau ada indikasi medis baru bisa dirujuk ke spesialis yang ada di rumah sakit Boronius Group. Terus atau misalkan ada obat atas permintaan sendiri, itu pemeriksaan atas permintaan sendiri itu tidak di-cover juga. Terus fasilitas kesehatan yang dilakukan di luar jejaring JPKM, ya. Terus semua fasilitas kesehatan di luar fasilitas yang ditanggung JPKM, misalnya tadi kayak obat herbal, vitamin, suplemen, alat bantu gerak, kayak kacamata, misalkan tongkat, itu tidak di-cover. Terus penyakit gangguan jiwa, gangguan mental, cacat bawaan gitu enggak ya. HIV, AIDS, akibat perang, terus kanker, lupus, pre-existing condition atau suatu penyakit yang udah diderita sebelumnya, terus sama bencana nasional. Nah, contohnya kayak yang terjadi saat ini ya teman-teman, COVID, itu segala jenis pemeriksaan kayak swab itu nggak di-cover, vaksinnya juga tidak. Terus biaya kesehatan yang telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, asuransi, serta badan penjamin lainnya. Nah, ini maksudnya kalau misalnya rawat inap, terus udah pakai asuransi lain dulu, ternyata udah ke full cover sama asuransi itu, ya nggak bisa jadi rembes ke JPKM, karena udah full di cover sama yang asuransi sebelumnya kan. Terus rawat jalan juga, itu pilih salah satu penjaminnya, mau pakai JPKM, mau pakai penjamin lainnya, itu pilih salah satu. Kalau rawat jalan nggak bisa reimburse. Gitu. Terus perawatan tindakan yang berhubungan dengan estetika, kecantikan, atau segala akibat yang ditimbulkannya. Misalnya ya operasi biar mancung gitu, misalnya cuman jerawat gitu, enggak. Terus perawatan dan tindakan yang berhubungan dengan gigi dan bedah mulut. Jadi teman-teman untuk pemeriksaan gigi, JPKM sama sekali belum cover ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk klinik Pratama jejaring JPKM. Ini ada banyak ya, teman-teman. Ada yang di Bandung Utara, Bandung Tengah. Terus ini nanti teman-teman bisa akses juga di website JPKM ya, karena kita update tiap bulan gitu. Terus bisa ditelepon dulu misalnya mau datang, tapi rata-rata sih kalau mau berobat itu pagi ya. Kalau untuk yang klinik sampai malam sih hanya beberapa. Itu. Boleh di screenshot.
Nah, untuk Bandung Selatan ada Bandung Kulon, Bandung Timur. Nah, ini untuk klinik Pratama, teman-teman boleh kemana aja yang sesuai list yang di sini. Nggak mesti cuma satu klinik. Bandung Timur, terus Bandung Barat, nah ini yang di Kota Baru Parahyangan, yang dekat kampus Tikes, ada klinik Pratama Surya Medika, sama klinik Aviati, Jalan Cimareme. Nah, itu bisa ke situ. Terus di Cimahi juga ada. Nah, ini rumah sakitnya. Rumah sakit Boromius Group, Boromius, Santo Yusuf, Cekualuyan, Sekar Kamulian. Sama kalau misalnya daerah Kopo, itu bisa ke Immanuel. Nah, ini kontaknya. Kalau ini kontak pemasaran, langsung ke nomor saya. Nah, ini yang wajib di-save yang hotline service JPKM ya, yang 24 jam. Sama kalau ada apa-apa, mau lihat jejaring, langsung aja buka website ya. Nah, yang tampilan websitenya seperti ini, nanti langsung aja klik jaringan pelayanan. Gitu. Itu sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Silakan Mas Risma kalau ada pertanyaan. Oke, tadi mau share ini ya Mbak, video tadi ya? Oh, video, boleh? Ada ya, boleh biar sekalian. Boleh, boleh. Oke, jadi teman-teman kalau sakit ada keluhan apa, walaupun batuk, apa ya yang penyakit standar anak kos lah ya, biasanya dispepsi, diare itu penyakit-penyakit standar anak kosan zaman saya juga dulu Tifus begitu. gitu. Tipes ya. Jangan takut ya, karena teman-teman kuliah di Stikes ini punya kelebihan itu tuh yang nggak dipunyai di kampus lain gitu. Kita punya bekerja sama-sama Rumah Sakit Boromius Group, jadi misalkan ada sakit apa keluhan supaya tidak mengganggu teman-teman apa dalam perkuliahan istilahnya gitu, langsung berobat aja, jangan khawatir karena gratis gitu, karena kita udah kerjasama di luar tadi ketentuan-ketentuan yang tadi ya. Kalau rawat jalan kalau nggak full cover ya Mbak ya.
Kalau maksudnya rawat jalannya sesuai fasilitas. Jadi emang ada yang nggak di cover. Jadi bukan berarti semua di cover ya, teman-teman tetap ada batasan. Tapi apa yang di cover adalah yang biasanya teman-teman butuhkan gitu. Ya. Kalau kata dokternya memang ada indikasi, bisa kok gitu. Kalau memang indikasi medis, semuanya di cover gitu. Lepas dari obat-obatan yang di luar standar, kalau yang itu yang kemarin kita pelajari ada istilah excess ya. Excessnya itu dibayar di tempat, langsung dibayar pada saat berobat gitu. Videonya belum ya Mbak ya? Kayaknya ada trouble ya. Boleh dilanjut lagi? Oke. Belum keluar ya Mbak suaranya. Belum di play kan Mbak ya? Mbak Amel? Memang belum di play ya Mbak ya? Atau belum keluar? Atau gangguan? Gimana? Emang Kayaknya belum gangguan ya? Sebentar. Emang belum keluar ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Baik. Dilanjut aja, Mas, Oke. atau Gimana? Bisa atau kalau nggak bisa nggak apa-apa? Oke. kayaknya ada gangguan deh, Mas. Oke. Silakan. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari JPKM Surya Sumirat, diwakili Mbak Amel. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih, ternyata kartu yang teman-teman punya itu ada fungsinya, bisa dipakai loh kalau teman-teman mengalami sakit selama menjadi mahasiswa di Stikes Boromius. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin kan kemarin-kemarin itu nggak pernah dipakai kan karena nggak paham ya, belum ada informasi seperti ini. Nah, sekarang setelah mendapatkan informasi, teman-teman mau tanya apa nih, mumpung ada pakarnya di sini, silahkan. Permisi Pak, Bu, boleh izin bertanya?
Ya, silakan. Ya, silakan. Namanya Tadi ya. kan ya, perkenalkan saya Robertus Junjung Widiutomo, biasa dipanggil Widi. Mm-mm. Tadi ada kan minimal kartu tuh untuk 1 tahun, tapi Betul. sesuai tahun ajaran itu gimana maksudnya? Maksudnya tuh perpanjangannya dari kampus berarti atau bagaimana ya? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kan masa berlakunya 1 tahun sesuai tahun ajaran kampus. Jadi selama teman-teman masih kuliah di Stikes itu akan terus punya kartu JPKM karena kita kan perpanjangannya melalui kampus. Tapi info aja nih teman-teman, siapa tahu misalkan untuk keluarga ada yang mau, kita juga ada untuk paket yang keluarga gitu. Dan juga bisa untuk individu. Itu beda lagi fasilitasnya sama yang teman-teman punya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Jadi yang memperpanjang kalau teman-teman masih berstatus mahasiswa dari kampus otomatis diperpanjang. Jadi jangan Betul. Kalau udah khawatir. lulus misalnya mau lanjut lagi bisa, tapi nggak akan fasilitas yang mahasiswa Stikes, beda lagi. Ya. Gitu. Karena rumah sakit, kalau karyawan rumah sakit pun udah enggak ya Mbak ya? Rumah sakit, karyawan sekarang akhirnya bikin kayak kelompok keluarga gitu sih, sama gabung individu. Ya, jadi Masing-masing gitu. kan ini teman-teman nih masih untung nih masih dapat fasilitas JPKM. Jadi mahasiswa. Kalau saya sharing pengalaman saya, dulu waktu kita pertama masuk angkatan saya angkatan Pak Adi itu masih dapat tuh JPKM. Jadi kalau sakit itu masih pakai JPKM, masih enak. Masih enaknya itu ya itu secara regulasi sih memang hampir sama ya sama BPJS. Cuma memang fasilitas-fasilitas yang didapat secara kualitas obat memang jauh ya. Memang lebih bagus JPKM daripada menggunakan fasilitas BPJS. Nah, saya lupa range tahun berapa akhirnya JPKM itu diputus. Akhirnya semua karyawan Boromius, Santo Yusuf ya, yang rumah sakit tadi lah, akhirnya hanya menggunakan fasilitas BPJS saja, termasuk karyawan Stikes juga ya Mbak ya. Karyawan Stikes Betul. pun hanya BPJS saja. Jadi sudah tidak dibayar, sudah tidak pakai JPKM lagi. Nah, jika teman-teman pengen pakai JPKM, jadi itu di luar. Kalau yang dibayarin oleh instansi, misalkan teman-teman nanti kerja di rumah sakit Yuop, yang dibayarin rumah sakit hanya BPJS saja. Kalau teman-teman masih ingin bergabung sama JPKM, nanti teman-teman membentuk kelompok ya Mbak ya, membentuk kelompok. Misalkan dengan nih, keluarga boleh misalkan, tapi kalau misalnya teman-teman hanya mau sendiri aja itu bisa, kita sekarang udah buka yang individu. oh yang individu udah ada ya Mbak? Iya. Iya. Nah nanti untuk kalau kemarin-kemarin belum ada ya yang individu ya, harus Ya minimal betul. 5 orang ya. Sebelumnya minimal 3 Oh, orang. 3. Jadi misalkan nanti misalkan di satu rumah sakit yang sama, misalkan Widi, Imelda, Hervi misalkan kerja di Boromius misalkan, tapi nggak punya JPKM nih. Kalau dulu harus bertiga dulu ya, kita Betul. urunan gitu tiap bulan, bayar minimal setahun ya. Urunan nanti bayar setahun, nanti dapat kartu, kalau sakit dapat fasilitas yang tadi, karena dari rumah sakit nggak dapat itu. Nah sekarang kalau yang pribadi ya, gimana Mbak? kalau yang pribadi itu tetap bayarnya tahunan. Nah, cuman kalau misalnya nanti teman-teman kerja di rumah sakit Yuop, itu bisa ikutan JPKM, bisa pembayarannya sistem potong gaji bulanan untuk paket dasar plus gitu. Jadi nggak langsung full setahun untuk karyawan Yuop aja khusus. Nah, selain untuk teman-teman di sini juga ini bisa loh untuk keluarga, itu untuk orang tua. Misalkan orang tua kan di
ada yang punya BPJS, ada yang nggak punya ya, walaupun sekarang udah wajib ya. Cuma misalkan khususnya yang di daerah Bandung gitu, memang amannya sih enaknya pakai JPKM ya, karena Iya. yang jelas rumah sakitnya pun rumah sakit ternama semua ya. Kita tahu Boromius, RSCK, Santi Yusuf itu secara grade rumah sakitnya pun teman-teman tahulah kualitasnya ya. Karena kalau dibandingkan dengan kita menggunakan BPJS, kita kan harus ke PPK satunya pun yang sudah didaftar ya, yang sudah di kartu ada. Kalau JPKM itu kan banyak ya tadi ya, bisa di mana aja. Bayang kalau satu PPK satunya hanya ditentukan di satu tempat misalkan, itu kan ramainya ya. Wah, kalau teman-teman ngalamin sih itu penuh, terus kita harus ke rumah sakit, misalkan dapat rujukan ke rumah sakit tipe C dulu, dari tipe C ke tipe B. Ya, maksudnya kalau yang ngalamin ini kita anak-anak muda sih oke. Kalau ngalaminnya ke orang tua kita nih, harus diputar ke sana dulu, ke rumah sakit C dulu, ke B dulu, kan kasihan. Kemarin juga saya sempat, ini kayaknya bagus nih untuk bayarin orang tua kita gitu. Cuma waktu kemarin karena masih harus yang 3 ya Mbak ya, 3 orang itu, makanya saya belum sempat tuh. Karena sekarang dapat info ternyata bisa sendiri gitu. Untuk preminya gimana sih Mbak itu tadi? Kalau untuk yang mau tahu info iuran, boleh nanti WA aja langsung ke saya WA ya. ya. Kayaknya ya Mas ya, biar nanti dikirim aja. Silakan nanti. Itu aja. Misalkan ada yang mau buat orang tuanya, silakan langsung kontak ke Mbak Amel. Iya, nomor saya udah di-share di itu ya, di chat. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau untuk keluar kota belum ya Mbak ya? Baru. Untuk luar kota ada PPK-nya. Cuman kalau misalnya ternyata berobatnya bukan di jejaring JPKM ya, misalnya kayak luar Pulau Jawa, kan kita kalau PPK baru di Bali. Kalau misalnya kayak Sumatera, Kalimantan kan belum. Mungkin berobatnya tetap sesuai prosedur aja ya, ke dokter umum dulu untuk rawat jalan. Nanti bisa reimburse. Oh iya gitu ya. paling. Baik, misalkan ada yang di NTT misalkan sakit, punya nih kartu, kan ini jadi gini Mbak, teman-teman kan banyak yang nggak di Bandung karena kita kuliahnya Zoom kan. Iya, Karena betul. belum boleh ke kampus, jadi banyak yang pada pulang nih, banyak pulang ke kampungnya masing-masing. Jadi misalkan sakit di sana bisa dipakai ya? Iya, asal sesuai prosedur JPKM ya, tetap berobatnya ke dokter umum dulu. Berarti ke dokter umum, nanti misalkan dari dokter umum dapat rujukan, dokter umumnya di mana aja berarti? Dokter umumnya di Klinik Pratama di kota yang teman-teman saat ini. Oh iya sih. Berarti ke Klinik Pratama tuh puskesmas juga termasuk ya Mbak? Boleh, bisa. Boleh ya. Misalkan nanti misalkan nggak pakai BPJS nih, pakainya jadi bayar sendiri dulu ya. Biar sendiri dulu. Sendiri dulu, misalkan dapat rujukan ke rumah sakit, misalkan ke dokter internis, misalkan tipes nih, dokter internis, nanti yang dikumpulin apa aja tuh Mbak? Yang untuk persyaratan yang dikumpulinnya kwitansi asli, rincian biaya, syukur-syukur sih ada resume medis atau diagnosanya ditulisin aja. Nah, oke. Berarti harus ada resume medis sama rincian biaya, nanti sama bill-nya berapa, udah bayar berapa gitu. Nanti diserahkan ke kantor JPKM ya. Kantor JPKM-nya itu ada di Jalan IR Juanda, nomor 101, depan Boromius. Depan Boromius, seberangnya ya Mbak ya? Seberang ya? Di bekas gedung Stikes lama. Oh iya. Sekarang kita pindah ke situ kantornya. Berarti di pinggir jalan tuh lebih enak. Yang kampus kita dulu ya, kampus Iya Stikes. betul.
kampus saya sih dulu ngalamin di situ ya. Di situ ya dulu ya Mas ya? Iya. Oke. Jadi misalkan teman-teman sakit, ingat rincian biaya, resume medis, orang rekam medis harus tahu tuh. Minta ya ke dokternya. Dok, saya mau minta resume medisnya ya, nanti pasti dibuatin. Nanti pas, itu ada jangka waktunya nggak, Pak? Jangka waktunya itu maksimal 90 hari dari tanggal kwitansi. Oke. Berarti Tapi untuk misalkan prosesnya sih 14 hari kerja. proses penggantiannya ya. Iya. Jadi misalkan teman-teman nih lagi sakit terus belum pulang ke Bandung, berarti punya waktu 90 hari nih. Misalkan sakit nanti bisa klaimnya di Bandung, tapi ya pakai uang sendiri dulu gitu ya. Iya betul. Oke. Misalkan yang lain ada pertanyaan? Pak, Bu, boleh bertanya? Iya, Ya. silakan. Maaf sebelumnya, saya kan belum pernah menggunakan JPKM. Kalau saya Iya. boleh tahu, kendala paling umum dan yang sering terjadi di JPKM itu biasanya apa ya, Pak, Bu? Terima kasih. Kendalanya biasanya itu berobatnya nggak sesuai prosedur, jadi langsung ke rumah sakit, langsung ke spesialis gitu, terus mau pakai JPKM, jelas ya itu nggak di cover. Terus kalau rawat inap lupa lapor, ini biasanya suka kejadian. Tinggal cukup WA aja, boleh WA, SMS atau telepon ke nomor yang tadi, gitu. Terus kalau untuk antrian itu per kedatangan sih. Kalau antrian. Gitu paling. Itu paling Raffi ya. Kalau permasalahan-permasalahan sih ya paling itu nggak sesuai, ya tiba-tiba berobat tuh karena pengen nggak mau ribet, nggak mau ke PPK 1 dulu, langsung aja datang ke rumah sakit. Udah di rumah sakit ternyata bayarnya besar, misalkan saya ini punya kartu JPKM ini, saya pengen pakai, akhir-akhirnya ujung-ujungnya komplain. Itu tuh umum banget terjadi, orang-orang Iya, yang betul. nggak mau ikut prosedur seperti itu. Teman-teman pun karena nantinya akan jadi tempat keluhan pasien peserta seperti itu tuh. Nanti yang di komplainnya tuh teman-teman di rekam medis, ini saya punya JPKM mau. Ya makanya teman-teman harus tahu kan prosedurnya. Ibu maaf, karena ibu tidak sesuai prosedur, maaf kartunya nggak bisa dipakai gitu. Biasanya sering ada yang komplain datang ke kantor nggak sih, Mbak? Komplain ke kantor sih itu paling apa sih? Ya itu dianya lupa lapor rawat inap tapi maksa pengen di cover sesuai plafon gitu. Pada ya gimana ya, kalau nggak sesuai prosedur ya nggak bisa, kan sudah ada tercantum di polis ya Mbak ya. Ada di polis, ada aturan main gitu. Oh iya teman-teman, kalau kartunya hilang itu bisa langsung ke kantor kita, ada biaya penggantian 5.000 per kartu. Itu nanti kalau mau dikirim gimana, boleh kontak lagi ke nomor yang tadi saya kirim di chat aja. Kalau kartunya misalkan kan sekarang udah zaman sekarang nih Mbak, kartunya misalkan di foto gitu berlaku belum sih? Misalkan, sebenarnya kalau di foto itu nggak masalah, cuman tetap harus ada bentuk fisiknya, entah itu nanti teman-teman print atau fotokopi sendiri sih. Oke. Itu karena kan harus dilampirin ke bagian pendaftaran. Kalau nggak ada kartu berarti nggak fotokopi atau kartu berarti nggak bisa ya? Iya, kalau nggak ada kartu ya bayar dulu sendiri, mungkin nanti rembes, kan daripada gitu mending print dulu aja lah atau fotokopi. Biasanya soalnya kalau di rumah sakit nih pengalaman, misalnya pensiunan itu zaman dulu misalkan tiap berobat tuh udah teman-teman di pendaftaran tuh pasti udah dapat fotokopian kartu JPKM sama kartu berobat. Gitu. Nanti si fotokopian kartunya itu biasanya ada form lagi dari JPKM tuh. Betul, form rawat jalan. Form rawat jalan isian JPKM. Ini kartunya, ini komisiannya di hektar. Terus nanti ada nomor antrian ke dokternya,
juta hektar gitu biasanya. Betul. Rumah sakit pun kalau ke dokter umum yang di rumah sakit masih boleh sih nggak sih, Mbak? Gimana? Maaf. Kalau ke dokter umum yang di rumah sakit kan, kalau tadi kan harus PPK 1 ya, Mm-mm. gitu. Misalkan kita mau pakai JPKM ke dokter umumnya tuh yang ada di rumah sakitnya, nggak bisa ya? Kalau untuk paket mahasiswa nggak bisa, tapi Oh, kalau buat pakai. paket lain bisa. Oh, ya, ya, ya. Mm-mm. Jadi memang saya sempat waktu di rumah sakit ada tuh, misalkan orangnya mau ke internis, pakai JPKM tuh dia ke dokter umumnya, memang harus ke dokter umum dulu, ke dokter umum yang Iya, di betul. rumah sakit itu nanti Mm-mm. ada rujukan internal antar dokter di rumah sakit tersebut. Cuma kalau untuk paket yang teman-teman mahasiswa itu belum dapat itu, Iya, klinik pertama dulu. harus ke klinik pertama dulu. Mm-mm. Ada yang lain? Silahkan, mumpung ada Mbak Amel nih di sini. Nih barangkali ada yang mau kerja di JPKM juga nih. Kan nggak selalu harus di rumah sakit nih, orang rekam medis. Saya juga rekam medis Oh, Mbak Amel juga rekam. Mbak Amel rekam medis dari Apikes Bandung. dari Apikes Bandung tuh. Nggak melulu harus di rumah sakit nih kerjaannya. Iya, Bisa sharing tuh Mbak Amel kerjaannya enak nggak? Gajinya gitu nggak? enak. Emang jadi nggak kepake. Ya, dikit lah kepake. Tapi kan Ilmu-ilmu yang udah. belajar sistem pembayaran ada ya. Betul. Ya, sistem-sistem Belajar apa? asuransi. Bicara dengan customer. Itu. Ya ada coding juga kan ya Mbak ya? Coding ada di bagian pelayanan. Tuh, ada Mm-mm. di bagian pelayanan ada coding juga. Ini Mbak Amel di asuransi yang Bromius Group. Jadi Mm-mm. waktu angkatan saya sih ada yang kebagian. Jadi ada yang disebar di banyak rumah sakit di IWOP dan termasuk JPKM. Cuma emang nggak lama, terus beliau memutuskan pindah tempat kerja ke yang lain. Jadi nggak menutup kemungkinan nih teman-teman yang lulus nanti tingkat 3 ngelamar ke JPKM pun bisa, nanti ketemu Mbak Amel. Ada yang mau nanya nggak pekerjaan atau apa? Saya ada pertanyaan tentang JPKM. Jadi kalau teman-teman ingat mau nanya apa, WA aja ke nomor saya ya yang tadi di chat. Oke. Nah. Bener nih, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, ini Mbak Amelnya masih banyak kerjaan. Ada lagi? Ada? Oke. Ada? Saya Pak nanya lagi Pak, boleh nggak Pak? Oh, so, boleh. Tuh. Bu Amel sebelumnya udah pernah kerja di rumah sakit belum? Sebelumnya sudah pernah. Saya di Melinda, di rekam medis. Oh ya, mau nanya Bu, perbandingannya lebih enak kerja di rumah sakit atau di JPKM? Mau tahu Nah, aja. kalau itu gimana lingkungan sebenarnya? Oh iya. Enak-enak aja sih semua. Baik Bu, makasih. Iya. Karena kalau bekerja tuh ya banyak faktor ya. Banyak faktor yang membuat kita nyaman, enak atau enggak bekerja. Misalkan kerjanya enak, kerjanya misalkan nggak terlalu berat. Tapi kalian kerjanya di lingkungannya, misalkan lingkungannya ini ada rarudet gitu ya, misalkan, ini rarudet misalkan, itu ya tetap aja nggak enak. Jadi sebenarnya gimana kita menempatkan diri yang pertama, menyesuaikan sama, karena kalau kita apalagi di UOP ya, kita bekerja di UOP itu saya pernah cerita kerja sama orang-orang yang udah 20 tahun kerja, udah 30 tahun kerja, sementara kita baru anak baru. Umur kita itu sama dengan umur anaknya teman kerja kita. Kebayang nggak? Kita kerja tuh seumuran sama, ya kamu tuh anak saya, di rumah mau seumuran anak saya gitu.
Jadi kita harus jaga sikap, harus apalagi di work ya, yang sangat ditekankan untuk ya sopan santun gitu. Sopan santun. Nyapa, senyum, salam. Itu yang dari kampus tuh kepake plak sama lah sama di rumah sakit. Iya. Kalau kerjanya gajinya gedean di mana? Sama loh, sama. Sama. Oke. Tuh. Berarti Mbak Mel di Melinda berapa tahun? Di Melinda 3 bulan sih. 3 bulan. Tahun? Tahun berapa ya? Pokoknya di JPKM udah 4 tahun. Oh, di 4 tahun yang lalu ya kayaknya. JPKM-nya udah 4 tahun. Berarti betah ya Mbak Mel ya. Puji Tuhan. Oke, silakan teman-teman yang mau menemani Mbak Amel nanti punya cita-cita, saya mau di rumah sakit, saya mau nggak mau jaga malam. Mbak Amel mah kerjanya pagi doang ya. Iya, nggak ada shift. Saya mau jaga malam biar punya waktu banyak nanti pacarannya. Bisa kerjanya di JPKM aja ya, yang masih di Bandung. Oke. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Mbak Amel, terima kasih banget. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sudah sharing sama kami di sini. Jadi kita tahu nih, yang teman-teman selama ini nggak pernah pakai kartu JPKM-nya, ternyata ada nilainya bisa dipakai rawat inap tuh tadi 3 juta ya. Kalau lebih dari 3 juta berarti eksesnya bayar sendiri ya. Sendiri, betul. Gitu. Oke. Titip salam buat teman-teman di JPKM. Terima kasih. Siap, Mas. Ya. Sudah merepotkan ini teman-teman di gas. Oke, terima kasih. Oke, kita foto dulu ya, boleh? Oh iya. Foto dulu. Bentar. Nah, silakan on cam dulu. Yang teman buat kita update. Sebentar. Udah semua? Kita foto dulu. Yang page 1 ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, yang page 2 nih. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mbak Mel sekali lagi. Ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sama-sama. Pamit dulu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, dadah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah dapat penjelasan langsung ya dari Mbak Amel, dari JPKM Surya Sumirat, dari teman-teman yang kemarin masih bingung untuk kartu JPKM-nya bisa digimanain sih gitu. Kalau ada yang punya BPJS juga, saya saranin nih, misalkan ada apa-apa, pakai BPJS-nya duluan. Walaupun punya JPKM, misalkan ada BPJS dan JPKM, misalkan gawat darurat nih, langsung ke UGD, kan tadi bisa dipakai tuh si JPKM. Cuma takutnya dirawat inap. Kalau dirawat inap, JPKM itu hanya mengcover tadi 3 juta. Kalau BPJS, teman-teman itu bisa di-cover full. Bisa di-cover full. Jadi, kalau misalkan teman-teman inilah ngukur lah, oh kayaknya saya ini bakal dirawat nih, pakainya BPJS. Kalau misalkan teman-teman cuma batuk, pilek, demam gitu, kalau penyakit-penyakit ringan yang rawat jalan ke PPK 1, pakainya JPKM aja. Rawat jalan berarti pakainya JPKM aja. Karena apa? Karena obat-obatan JPKM itu jauh lebih bagus secara standarisasi formularium obat JPKM itu lebih bagus gitu. Jadi titip kan misalkan
teman-teman sakit itu kalau ke UGD ngukur nih, wah kayaknya kurang dirawat nih, itu mendingan pakainya BPJS. Nanti misalkan ada yang nggak di cover oleh BPJS, tadi tinggal minta resume sama rincian biaya bawa ke JPKM. Syukur-syukur nanti kita masuk kriteria untuk diklaimkan, jadi sisanya akan dibayarkan oleh JPKM. Cuma jangan teman-teman jangan kalau bisa mah jangan naik kelas. Misalkan nih si kartu BPJS-nya haknya kelas 3, ya udah ikutin aja kalau BPJS mah ikut haknya kelas 3, ikutin kelas 3. Jangan saya pengen naik kelas, pengen enak memang ya. Kalau dirawat lagi sakit, pengen tempatnya pengen nyaman memang sih. Cuma kalau mau pakai BPJS saya saranin gitu. Karena kalau naik kelas ribet urusan di belakangnya. Karena nanti harus ada yang selisih yang dibayar lah segala macam. Nanti kalaupun juga ketersediaan kamarnya akan susah. Kalau teman-teman pengen punya kelas 3, saya pengen naik. Karena orang-orang di rumah sakit itu biasanya gini, wah ini BPJS kelas 3 ini sok banget pengen naik kelas. Pasti nanti dikerjain. Gitu. Makanya ikutin sesuai prosedural aja kalau pakai BPJS. Gitu. Tadi kita mulai jam berapa sih? Setengah 12 ya? 11.30. Iya, Pak. Terus baru sejam nih. Ada nyambung nggak tadi dari materi yang Bu Amel sampaikan sama materi yang asuransi kemarin? Tadi ada dibahas ya, misalkan ada excess dibayar di tempat. Kemarin sesuai ya sama yang materi yang kemarin. Terus yang prinsip asuransi, kalau sudah di cover sama, misalkan tadi di cover full sama BPJS, kalau udah full nih, nggak bisa minta di cover lagi sama JPKM, itu nggak bisa. Kemarin prinsip yang siapa kelompok mana tuh yang bahas? Saya share screen dulu ya. Oke. Ini memang harus masuk ke ini ya, ke materi. Sebentar aja. Nanti teman-teman baca aja di Prezi. Pendahuluannya sih intinya pemerintah memang membangun banyak sekarang bapel-bapel badan pelayanan tingkat pertama. Karena apa? Karena diharapkan masyarakat itu kalau sakit nggak langsung ke rumah sakit, tapi pemerintah itu punya puskesmas, punya badan PPK 1 itu diperbanyak. Malah ada puskesmas yang tadi kan waktu Bu Yofi tadi bilang ada puskesmas yang bisa menerima rawat inap. Karena sebisa mungkin pasien itu di-trace kalau tidak benar-benar memerlukan yang parah gitu, kalau ditanggung ya, kalau ditanggung asuransi, sebisa mungkin hanya di PPK 1 udah beres. Karena kalau ke rumah sakit, apalagi pakai BPJS, pemerintah itu pembayarannya kan sesuai apa yang di fasilitas yang dipakai sama pasiennya ya. Kalau PPK 1 kan sistem pembayarannya misalkan ada 5 puskesmas, ya udah kamu kasih 1 M 500 juta udah, mau habis berapa pemerintah nggak peduli, karena itu pakai sistem kapitasi tadi ya, pakai sistem kapitasi. Jadi silahkan Vaskes 1 urus keuangannya masing-masing, istilahnya silahkan urusin masyarakat di daerah, di wilayah mereka masing-masing, cakupan mereka masing-masing. Nah ini JPKM masuk ke 4 pilar
rencana strategi kesehatan Indonesia, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Makanya JPKM itu nggak cuma berminus, banyak juga jaminan kesehatan yang dibentuk karena basicnya ya sama. Kalau ini kayak koperasi ya, asas usaha bersama, jadi ngumpulin uang, nanti siapa yang sakit ya sama lah, hampir mirip-mirip BPJS. Cuma kalau BPJS secara nasional, kalau JPKM ini sekelompok ya. Kalau kita yayasan UOP. Konsep dasarnya, sebagai suatu solusi ekonomi, JPKM memberi harapan menjanjikan dalam segi mobilisasi dana, menutup biaya pelayanan kesehatan bagi suatu populasi. Nah, kita ini UOP ya, merupakan model jaminan kesehatan prabayar yang mutunya terjaga dan biayanya terkendali. JPKM dikelola oleh suatu BAPEL, badan penyelenggara, dengan menerapkan jaga mutu dan jaga kendali. Nah, ini anggota mendaftarkan diri dan membayar iuran di muka. Peserta akan memperoleh pelayanan berjenjang tadi yang diobrolin Mbak Mel, dari tingkat pertama sampai ketiga ya. Berjenjang dari primer, sekunder, tersier. Ini persis sama konsep dasarnya, sama apa yang diceritakan sama Mbak Amel tadi. Nah, ini sasarannya. Sasarannya itu ada karyawan. Teman-teman pernah Trunojoyo, pernah ke distro-distro di Trunojoyo. Nah, itu tuh kan itu kan mereka company. Mereka juga karyawannya ada yang pakai JPKM. Jadi misal apa ya waktu itu saya lupa. Tapi memang ada beberapa distro gitu yang karyawannya itu semua didaftarkan di JPKM. Jadi kalau sakit itu mereka tinggal ke Boromisa aja gitu, karyawan perusahaan. Terus ada banyak yang udah kerjasama. Ini keluarga masyarakat. Nah, anggota-anggota keluarga dari karyawan pun ada yang daftar pribadi gitu, datang JPKM untuk daftarin kakeknya lah, siapanya lah, karena memang tahu manfaatnya itu bagus banget. Ini pelajar dan mahasiswa itu teman-teman ya. Nah, lalu ini ada organisasi sosial dan kemasyarakatan. Itu sasaran dari si JPKM itu, mangsa pasarnya lah. Tujuannya mewujudkan derajat kesejahteraan masyarakat paripurna. Nah, ini kenapa sih kita harus pakai JPKM? Yang pertama, karena biaya kesehatan itu semakin kesini semakin mahal ya. Penduduk juga pada makin menua. Yang kedua, pemeliharaan kesehatan memerlukan dana yang berkesinambungan. Lalu tidak setiap orang mampu membiayai pemeliharaan kesehatan sendiri. Karena sakit itu datangnya tiba-tiba. Kayak kita bahas yang asuransi kemarin ya, yang ada di video cewek itu ya. Memang dikembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman itu mau asuransi atau enggak ya kan kemarin kan. Kalau itu pilihannya kembali ke kesadarannya masing-masing sih. Beban biaya perseorangan untuk pemeliharaan kesehatan jadi lebih ringan karena ditanggung bersama. Pada prinsipnya ini sama sih kayak BPJS, cuma BPJS dikelola pemerintah, kalau ini dikelola oleh BAPEL. Dalam hal ini yuk. Oke. Kalau materi tadi
teman-teman akan lebih paham karena tadi sudah dijelaskan sama Mbak Amel. Kalau materi ini memang harus disampaikan ya. Kita ke kesimpulan, biaya rumah sakit, dokter, obat tidak murah. Perlu persiapan untuk menghadapi kemungkinan sakit. Makanya dibutuhkan rencana finansial melalui JPKM atau asuransi kesehatan lainnya. Nah, profesional MIK perlu memahami pengelolaan dalam pengertian dari pengelolaan kesehatan. Sebab area ini cepat berkembang yang mendominasi area pelayanan kesehatan saat ini. Dan hal ini memerlukan informasi yang unik. Memang setiap bulan pun apalagi BPJS itu mereka punya aturan yang selalu diupdate. Dan yang harus paling pertama tahu ya adalah orang rekam medis ya. Aturannya bulan ini A, katanya bulan besoknya kayak ginilah. Dulu sistem rujukan itu dari puskesmas itu bisa langsung ke rumah sakit tipe B. Ataunya keluar aturan lagi harus ke rumah sakit kalau berobat BPJS itu harus ke tipe C dulu. Dulu di belakang Boromis itu kan ada PPK 1. Semua orang berbondong-bondong dari Kopo, dari Lembang, itu vaskes satunya di kartu BPJS-nya itu dipindahin ke belakang Boromius, ke klinik pertama di situ. Supaya apa tujuannya? Supaya misalkan dapat rujukan, bisa langsung ke rumah sakit Boromius, bisa nyebrang. Nggak taunya sama BPJS dibikinlah aturan baru. Jadi harus ke rumah sakit tipe C dulu. Atuh orang Kopo teh kalau mau berobat ke PPK 1-nya ke Boromius dulu, ke rumah sakit tipe C-nya harus ke Dustira dulu. Dustira, sorry. Apa sih yang di Santo Yusuf itu tipe C. Jadi kalau udah berobat ke PPK 1 yang di belakang Boromius itu harus ke Santo Yusuf dulu, ke rumah sakit tipe C, baru dari Santo Yusuf baru ke Boromius. Jadi yang dulunya pengen bisa langsung ke Boromius itu semuanya nggak bisa. Gitu. Banyaklah aturan-aturan yang diupdate dan ya ini teman-teman rekam medis yang harus lebih tahu ya dibandingin teman-teman tenaga kesehatan lain karena pada nanyanya malah ke orang rekam medis, orang perawat itu. Mas saya tuh mau berobat pakai JPKM gimana ya caranya, teman-teman nanti yang ditanya. Makanya teman-teman dikasih penjelasan ini sebagai bekal teman-teman nanti waktu bekerja untuk menjelaskan ke pasien nanti di lapangan. Intinya gitu sih. Ada pertanyaan nggak? Pak udah saya mau kerjanya sama Mbak Amel. Sok nanti dititipin Mbak Amel. Kalau yang nggak mau jaga malam, cuma ya tetap ya seleksi karena di JPKM juga ketat juga sih. Dulu angkatan saya ada yang di JPKM cuma keluar, dapat yang lebih mungkin dia. Udah kebayang mau kerja di mana? Enggak, saya mau November mau nikah aja dari dulu ya. Janganlah ya, kerja dulu ya. Yang penting mah bisa beli skincare bisa budget buat skincare sendiri ya. Ada pertanyaan nih? Diem-diem baik. Asuransi nggak hanya di JPKM ya. Saya cerita di Jakarta itu gedung-gedung tinggi itu isinya banyak banget perusahaan-perusahaan asuransi. Di Asia Afrika juga kan kita lihat banyak asuransi. Cuma memang pusatnya semua di Jakarta. Jadi kalau teman-teman mau jadi verifikator klaim ya supaya nyambung sama keilmuannya rekam medis itu biasanya tempatnya di Jakarta. Karena kalau perusahaan asuransi yang di Bandung itu biasanya unit
kantor-kantor cabang aja. Jadi untuk marketing sih banyak. Kalau klaim semua biasanya ke pusat dan pusatnya di Jakarta. Seenggaknya jadi nanti misalkan mau kerjanya di perusahaan asuransi itu teman-teman nggak ngeblank teuing lah, nggak ngeblank. Udah tahu, oh ada sistem kapitasi, oh ada verifikasi klaim, oh ICD-nya tuh beda. Ingetin lagi ya, ICD-nya beda. Asuransi punya convert, jadi ada ICD, kodenya apa, mereka punya aplikasi sendiri untuk mengkonvert dari kode ICD itu. Tapi tetap base-nya ICD 10. Istilah-istilahnya jadi teman-teman nggak terlalu awam lah gitu. Ada excess tadi. Ya kemarin lah kita udah belajar asuransi banyak ya. Jadi baca lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup singkat, sejam udah bisa ngobrol banyak tadi sama Mbak Mel juga. Nggak ada pertanyaan? Udah pada lapar mau makan siang? Nggak ada makanannya, Pak. Iya, Bu, coba, Bu. Wah, karunya tuh. Gimana nasib anak kos Indomie masih? Iya, Bu, soalnya. Iya. Jadi begini, Bu. Ini siapa sih yang masih di luar kota coba? Siapa? Juli loh. Siap-siap katanya boleh buka ya. Mercy masih di Kuningan. Saya udah dapet, admin juga biasanya ada. Nah, itu nama-namanya ada. Nah, ini kan saya juga nggak tahu. Terus saya Mau apa ya, Nya? tanya saja ke CBT, bilang begitu. Udah ada namanya. Iya, betul. Udah nggak ada kuliah lagi hari ini? Oh, Beres? iya, ya. Masih ada, Pak. Hah? Apa? Tingkat SIM 2. RS, Ya, Pak. betul, Bu. Oh, Iya. Bu Email lanjut. Pak. Iya, Pak. Iya, begitu, Bu. Oh, Bu Iya, Email begitu. tadi bilang mau lanjut ya? Baik, Bu. Ya, Pak, untuk SIM RS, Pak. Baik, terima kasih banyak, Bu. Bu Emailnya kayaknya masih sebentar. Sebentar aku tanyain dulu ya ke Bu Emailnya. Bu lanjut nggak? Baik, Pak. Siapa? Kan kalian berharapnya enggak kan? Iya, Pak. Pak. Wait. Enak. Inju ganteng. Aduh, kalian. Guys, dikasih waktunya 30 menit ya. Istirahat dulu, nanti Bu Email masuk. Oke, Pak. Iya. Baik, Baik, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Biar istirahatnya kalian lama. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.